jiwa dan raga harus saling selaras. Itulah menunjukkan harus saling menjaga dan melingkupi. Nah, itulah kehidupan suami istri ya, yang harus saling menjaga dan saling melingkupi. Nah, jika tidak terjadi proses saling melingkupi antara raga dan jiwa, nah, hal ini menunjukkan bahwa tuntutan duniawi itu seringkali mengalahkan batin manusia. Ya, nah artinya panca indera ini sering mengalahkan batin manusia. Nah, ketika hak raga dipenuhi, ya, ketika hak raga dipenuhi, maka batin akan berada pada hakikat diri. Ini penting ya. Ketika hak raga dipenuhi, raga ini betul-betul penuhi, maka batin akan berada pada hakikat diri atau kekokohan batin. Kalau raganya kokoh, tangguh, maka batinnya akan kokoh. Nah, pada titik inilah batin menjadi tenang, bisa menjadi hening. Artinya ketika pikiran kita ini udah nggak menghayal kemana-mana lagi ya, karena hak raganya sudah dipenuhi ya. Nah, pada saat itulah batin, pada titik inilah batin menjadi tenang, menjadi hening batin kita. Nah, dalam meditasi kita, dalam menekun kita, dalam keheningan diri inilah batin akan menerima sasmita gaib. Ya, bahwa perjalanan hidup manusia akan mengantarkan pada kesadaran masa depannya. Jadi, ya, dalam keadaan heninglah kita bisa menerima petunjuk dari diri sejati kita. Kita bisa berdialog dengan diri sejati kita ketika dalam keadaan hening, tenang. Nah, untuk tenang dan hening ini, raga dan jiwa harus selaras. Ya. Nah, di saat itulah kita bisa menerima sasmita gaib atau bisikan-bisikan yang bisa mengantarkan kita pada kesadaran masa depan kita. Ya. Nah, inilah kauruh. Inilah tadi saya katakan di awal bahwa kauruh budi sumbernya adalah diri kita sendiri. Jadi bukan tertulis seperti kitab-kitab ya, dia ada dalam diri kita sendiri. Nah, begitu kita hening, tenang, maka muncullah petunjuk-petunjuk dari diri kita untuk mengantarkan kita pada kesadaran hidup di masa depan. Ya, nah, yaitu kehidupan ya pada diri manusia yang akan berpijak pada pelajaran atau ajaran ya, atau jalan yang benar-benar mengantarkan kepada sang kebenaran. Jadi kesadaran masa depan yang akan mengantarkan kita kepada sang kebenaran, ya, yaitu pertemuan dengan Tuhan semesta alam. Ya. Jadi kalau kita bisa hening, bisa tenang, ya, maka akan ada bisikan-bisikan dari diri sejati kita mengantarkan kita pada kesadaran kehidupan yang akhirnya akan berujung pada pertemuan dengan kebenaran, ya, dengan sang kebenaran, yaitu pertemuan dengan Tuhan semesta alam. Sebenarnya inilah yang didambakan oleh setiap manusia, bertemu dengan sang kebenaran. Ya. Jadi itu ujungnya ya Mas ya, bertemu pada sang kebenaran yang dilalui dulu dengan proses meninggal, menikung, terus saling memperhatikan kebutuhan jiwa dan raga dengan seimbang, selaras, lalu mencapai keheningan. Ketika keheningan itu tercapai, maka bisa bertemu dengan kebenaran itu, gitu ya Mas prosesnya? Iya. Jadi setelah keheningan tercapai, maka disitulah muncul bisikan-bisikan dari diri sejati kita, ya, sasmita gaib. Nah, yang mengantar pada kesadaran masa depan. Nah, yaitu kesadaran mengantar pada pertemuan dengan sang kebenaran, atau tadi pertemuan dengan Tuhan yang maha
Tuhan semesta alam. Nah, inilah yang didambakan oleh setiap manusia, bertemu dengan sang kebenaran. Mas Eka tadi kan Iya. sudah menyinggung tentang bertemu dengan kesejatian, kebenaran dengan Tuhan semesta alam. Sang sumber semesta, Sang sang sumber sumber semesta. kebenaran. Oh ya, itu kan sebenarnya sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. Betul sekali. Ya, itu gimana Mas proses menuju ke situnya? Kayaknya berat ya Mas ya, ini berat dulu saya ngomongnya. Oke, Gimana ya, Mas? ya tentu ya, prosesnya tidak mudah ya, tidak gampang untuk bertemu dengan sang kebenaran itu, prosesnya tidak mudah ya. Berliku-liku, jatuh bangun. Nah, tapi mungkin secara singkat saya akan menjelaskan seperti ini ya. Nah, untuk bertemu dengan Tuhan semesta alam atau sang kebenaran ya, batin ya harus kembali dulu pada keadaan non-dualitas. Nah, ini menarik ya. Yaitu ia harus kembali ke alam yang masih putih, tanpa warna. Nah, dalam istilah Jawa ini alam legi namanya ya, putih legi ya, tanpa warna. Nah, non-dualitas artinya apa? Kita ini hidup ini ada dalam kondisi dualitas. Ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah, ya, ada kaya, ada miskin, semuanya dalam dualitas dalam kehidupan ini ya. Nah, batin ini mesti terlepas dulu dari kondisi dualitas. Jadi dia batin bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya. Nah, kalau dalam istilah Jawa ya ada benar dan salah gitu ya. Nah, batin yang sudah lepas dari dualitas ya, itu akan melihat benar salah itu podo wae. Sama saja. Susah senang podo wae. Susah senang sama aja. Jadi mau susah mau senang buat dia ya sama. Jadi kedua-duanya adalah pembelajaran. Susah pembelajaran, senang pembelajaran. Nah, batin yang seperti ini, begitu dia mendapat kesenangan, dia nggak akan wah senang begitu-begitu banget. Ya, begitu kesusahan ya sudah bangsa harus menerima kejadian ini. Dia bisa seperti itu. Jadi nggak begitu susah, aduh susah banget hidup gua, kok begini oh, Tuhan nggak adil segala macam. Nah, itu orang masih berada dalam dualitas. Kalau yang sudah tidak berada dalam dualitas, dia akan menerima apa adanya, baik itu kesenangan maupun kesusahan. Jadi dia mampu menerima dulu ya Mas ya. Menerima segala sesuatu itu apa adanya. Ya. Menjalaninya dengan Ya tentu. apa adanya. Ya tentu. Jadi dia kalau lagi bahagia, dapat sesuatu yang membahagiakan dia, ya udah dia nikmati kebahagiaan itu. Ya. Bukan dengan berlebih-lebihan. Ya. Nah, kalau dia dapat kesusahan, ya dia terima kesusahan itu. Bahkan dia nikmati kesusahan itu. Ya, dia nikmati kesusahan itu. Ya. Jadi memang kan kalau saya mengatakan reinkarnasi ya, atau kenapa orang lahir kembali itu, dia harus menikmati hasil dari perbuatannya, baik yang buruk maupun yang bijak. Jadi saya katakan bukan menerima hukuman, ya, menikmati dari perbuatannya. Konsekuensi ya Mas. Iya, jadi kalau kita tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, ya udah kita nikmati. Itulah orang yang sudah bisa berada dalam kondisi non-dualitas. Ya. Nah, jadi pertemuan dengan Tuhan ini ya berarti adalah pertemuan manusia dengan kebenaran sejati. Nah, jadi ya pertemuan dengan Tuhan semesta alam itu bukan merupakan pertemuan dengan sosok makhluk ya atau sesuatu yang kita sebut dengan Tuhan semesta alam. Nah, ini perlu dipahami benar-benar ya, bahwa pertemuan dengan Tuhan semesta alam itu bukan pertemuan dengan sosok atau makhluk atau sesuatu yang kita sebut dengan Tuhan semesta alam. Ya, karena penyebutan Tuhan semesta alam itu
itu adalah hasil pikiran kita sendiri, hasil pikiran manusia, ya. Ya. Jadi tidak menunjuk kepada kesejatian Tuhan semesta alam itu sendiri. Ya. Nah, jadi dalam PWS, ya, Tuhan semesta alam ini, ya, lebih dipahami dalam pengertian, ya, Tuhan yang ada dalam diri setiap orang. Ya. Jadi dalam PWS, ya, Tuhan semesta alam ini lebih dipahami dalam pengertian Tuhan yang ada di dalam setiap diri manusia. Jadi bertemu dengan Tuhan semesta alam itu memang pengalaman pribadi masing-masing orang ya Mas ya, Iya. yang tidak bisa disamakan. Betul. Tapi juga bukan sesuatu yang mudah pasti. Betul sekali. Karena ya belum tentu semua orang ketemu akhirnya gitu ya Mas ya. Iya, bisa begitu. Gimana tuh Mas? Ya pada ujungnya tidak pasti gampang. akan ketemu masing-masing, tapi mungkin prosesnya lama. Oh, Ya, iya. prosesnya bertahun-tahun, beribuan tahun, ya. Nah, ya, jadi ingin saya katakan, ya, bahwa pertemuan dengan kebenaran sejati itu, ya, tidaklah begitu saja terjadinya. Ya. Ya. Jadi pertemuan dengan kebenaran sejati atau Tuhan semesta alam ini tidaklah begitu saja terjadinya, ya. Nah, jadi untuk bertemu dengan Tuhan semesta alam ini itu tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk bertemu dengan Tuhan semesta alam, ya. Jadi nggak bisa tuh bilang gue udah ketemu dengan Tuhan gue, wah itu udah nggak tahu itu, ya, dari mana dia bisa mengatakan seperti itu. Nah, jadi menurut PWS, ya, jadi untuk kembali ke jalan hidup asal atau sangkan padan yang dumadi itu tidak gampang. Nah, agar manusia, ya, dapat menemukan kebenaran sejati, ya, atau kembali kepada sangkan padan yang dumadinya, manusia harus banyak melakukan kebajikan. Nah, inilah dalam PWS nanti, ya, kebajikan ini baik yang lahir maupun yang batin. Ya. Nah, jadi manusia harus bisa untuk bertemu dengan sang kebenaran sejati, ya. Manusia harus bisa melepaskan diri dari jeratan sifat murka yang ada di dalam dirinya. Ini dalam diri kita ini ada sifat murka. Nah, kita masih bisa manusia sejati, ya, manusia yang sudah hening itu harus bisa melepaskan dari sifat-sifat murkanya. Ya. Nah, jadi, ya, kembali ke asal, ya, atau kembali ke alam legi yang putih warnanya, ya, bertemu dengan dia harus dilalui dengan perbuatan kebaikan, harus berbuat kebaikan, dan jauh dari segala macam motif dalam mengabdi kepada dia. Jadi untuk bertemu dengan diri sejati, ya, harus dilalui dengan berbuat kebaikan, dan kebaikan ini jauh dari segala macam motif, ya. Ya, jadi berbuat kebaikan ini kan sama dengan mengabdi kepada dia, pada Tuhan semesta alam. Nah, ketika kita mengabdi kepada Tuhan semesta alam, harus jauh dari segala macam motif-motif. Ya, gampangnya pamrih kali, ya, yang paling jelasnya itu, ya, motif-motifnya itu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha nih, ya, melalui terobosan-terobosan, ya, agar kita bisa keluar dari nafsu amarah kita. Kan tadi dikatakan bahwa manusia punya amarah. Nah, dengan melakukan terobosan-terobosan, kita harus bisa keluar dari nafsu amarah kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan semesta alam atau diri sejati kita yang dalam PWS disebut dengan Hyang Bagas Purwa. Ya. Nah, sehingga tak ada lagi halangan bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau kita sudah mengikuti petunjuk dari diri sejati atau Tuhan yang Maha Esa, sehingga tak ada lagi halangan bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita atau hawa amarah kita, nafsu amarah kita. Nah, dan kita bisa melanjutkan
perjalanan ini. Yang penting adalah kita setiap saat melanjutkan perjalanan untuk mencapai tujuan kita, ya. Itu. Nah, kalau kita terus melakukan perjalanan ini, ya, maka semakin baik, maka inilah yang disebut dengan jiwa yang sentosa. Ya. Jadi jiwa yang sentosa itu ternyata betul ya, harus dimulai dengan banyak-banyak berbuat baik. Itu nasihatnya yang betul ya, berarti ya Mas ya. Iya, begitulah. Banyak berbuat baik itu bukan sekedar itu ya Mas, ternyata harus dilalui dengan itu gitu ya Mas ya. Iya. Jadi untuk kita bisa menjadi jiwa ini menjadi sentosa, ya bertemu dengan kebenaran. Untuk bertemu dengan sang kebenaran, kita sang jiwa mesti berbuat kebaikan-kebaikan, ya, dalam menjalani kehidupannya. Nah, jiwa menjadi sentosa tadi, ya. Nah, jiwa yang sentosa adalah jiwa yang harus bisa keluar dari jeratan nafsu amarahnya. Ini penting. Jadi kalau kita masih sekali marah atau apa gitu masih, nah itu sebetulnya kita belum sentosa jiwanya, ya. Nah, karena gini ya, kenapa nafsu amarah ini si jiwa mesti keluar dari nafsu amarahnya, ya. Nah, karena ketika emosi, ya, atau panik, ini kan bagian dari amarah, ya. Ketika kita emosi, panik, naik pitam, maka sebenarnya kita tak akan dapat menemukan jalan keluar dalam hidup ini. Jadi, kalau kita masih emosian, masih panikan, masih gampang naik pitam, itu kita akan sulit, ya, menemukan jalan keluar dalam kehidupan ini. Dalam segala hal apapun, dalam menghadapi masalah apapun, kalau kita masih emosi, masih panik, dan naik pitam, kita akan sulit menemukan solusinya. Dalam hal apapun, ya. Nah, itulah sebabnya kita harus tenang dalam menghadapi segala persoalan kehidupan ini, ya, agar kita bisa menemukan jalan keluar dari kerumitan hidup ini secara mudah. Ya. Jadi kalau kita bisa tenang, ya, dalam menghadapi segala keruwetan hidup ini, nah, kita akan bisa menemukan jalan keluar dan dari kerumitan hidup ini dengan secara mudah. Oleh karena itu kita mesti melatih, mesti berseragam, mesti menekung, ya. Nah, disinilah, ya, jiwa yang telah mengalami penderitaan, ya, dan kemarahan itu harus dibersihkan dari noda-noda yang mengotorinya, sehingga dia bisa tenang, bisa hening. Dengan melatih supaya jangan gampang naik pitam, Ya. jangan emosian gitu ya Mas. Ya. Latihannya begitu. Ya, itu hasil dari pelatihannya itu. Kita tidak akan lagi menjadi emosi, tidak mudah naik pitam, tidak mudah panik. Nah, adapun caranya adalah tadi, kita menekung, meditasi, masuk dalam keheningan diri, melatih diri kita untuk bisa tenang, bisa hening, ya. Nah, di saat kita bisa hening, kita akan dengan mudah menghadapi segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Saya kasih contoh seperti ini, ya. Misalnya nih, orang yang sudah bisa mengendalikan emosi atau panik atau naik pitamnya, ya. Misalnya dia melihat suatu kejadian nih, ada tabrakan di depan matanya dia. Nah, biasanya orang yang emosi naik pitam itu langsung ini kenapa terjadi begini? Siapa yang nabrak ini? Siapa ini? Langsung bereaksi yang luar biasa, ada amarahnya. Nah, kalau orang yang hening, dia akan, misalnya saya lagi naik motor melihat kejadian seperti itu, saya akan tetap maju ke depan, lalu saya parkir motor saya di depan, saya hampiri, apa yang terjadi ini? Oke, kalau gitu kita segera bawa ini ke rumah sakit, cari pertolongan pertama. Dia berpikir jernih di situ. Tapi kalau yang berpikirnya panik itu, wah ini kenapa ini? Yang dicari itu kenapa ini, kenapa itu. Jadi penyebabnya yang dicari, bukan solusinya yang dicari. Nah, kalau kita dalam kondisi tenang, bisa mengendalikan diri kita langsung berpikir, oke, kita cari solusinya. Nanti urusan penyebabnya kita bicarakan nanti. Karena ini jiwa ini mesti diselamatkan lebih dahulu. Nah, jadi jiwa harus dibersihkan dari kotoran. Jadi bagaimana kita membersihkan jiwa, ya? Nah,
jiwa harus kembali ke dalam kedudukan utamanya, yaitu jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih harus disatukan dengan badan ragawi yang unggul. Jadi jiwa yang bersih harus disatukan dengan badan ragawi yang unggul. Jadi jiwa itu akan bersih kalau badan ini sehat. Ya. Badan ini sehat. Ya, unggul itu badan yang sehat. Boleh dibilang penyakit jarang datang ya dalam kehidupannya. Sebetulnya kalau di berhubungan dengan penyakit ya, sebetulnya di dalam kehidupan nasihat-nasihat luhur kita ya, itu kita bukan mengobati penyakit sebetulnya. Tapi bagaimana kita mencegah bagaimana kita agar tetap hidup sehat selalu. Jadi jarang itu dinasihati, oh nanti kalau sakit obatnya ini kita mau bisa mengobati enggak. Jadi adalah bagaimana kita tetap sehat selalu. Jadi raga ini tetap dalam kondisi sehat. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Ragawi yang unggul, yang sehat sentosa ya. Nah, dengan itu kita harus selalu mematuhi tata krama dalam kehidupan. Jadi agar ragawi ini unggul, kita harus mematuhi segala tata krama dalam kehidupan. Tata krama ini macam ya, bermacam-macam ya, yang berhubungan dengan lahir maupun berhubungan dengan batin. Nah, ini menarik ya, penyatuan dari jiwa dan raga ini ya, dalam pustaka Weda Sasaka atau kearifan Jawa ya. Nah, ini sekaligus menggambarkan kesatuan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi di Nusantara ini ya, itu nggak ada perbedaan gender itu sebetulnya. Setara, baik perempuan maupun laki-laki ya. Laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Ya. Nah, akhirnya saling memangku. Ya. Jadi laki-laki atau suami dan istri itu, atau laki-laki dan perempuan harus saling membutuhkan, saling memangku, sehingga terjadi kesetaraan, keselarasan ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ya, bersatunya jiwa dan raga ya, dalam PWS disebut dengan kalimat bersenggama untuk melakukan ketentuan dewa. Nah, ini artinya bahwa terjadi penyatuan, ya, keselarasan yang sangat luar biasa antara laki-laki dan perempuan, antara jiwa dengan raga. Ya. Seperti diumpamakan seperti bersenggama untuk melakukan ketentuan para dewa. Nah, inilah kira-kira bagaimana kita membayangkan bertemu dengan kebenaran sejati.